Untuk menjadi seorang jurnalis memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan, dan tentu semua orang bisa melakukan itu. Yang penting kuncinya adalah kita selalu berpikir tentang konsep 5W 1H. Jadi who, what, when, where, why, dan how. Jadi bagaimana kita konsep 5W 1H ini selalu kita terapkan, dan saya memang kebetulan juga punya pengalaman ketika kita bicara soal fakta di lapangan. Kita sebagai seorang jurnalis tidak boleh mengabaikan fakta. Jadi apa yang ada di lapangan itu yang kita ungkap. Namun tentu ketika mengungkap fakta kadang-kadang juga pasti akan memiliki resiko. Resikonya itu ada orang yang tidak senang, tapi ada juga orang yang sangat senang. Saya punya pengalaman ketika meliput misalnya tentang ilustrasi atau cerita seorang SPG, jadi Sales Promotion Girl, di salah satu tempat wisata di Kuta. Waktu itu saya menjadi salah satu redaktur di koran atau media cetak, dan saya waktu itu membuat bagaimana ilustrasi cerita tentang SPG yang kadangkala, mohon maaf, sebagian merangkap sebagai mungkin panggilan seperti itu. Jadi orang kadang-kadang salah persepsi, negatif lah persepsinya. Kebetulan ada yang bercerita seperti itu. Jadi dia selain menjaga tempat kecantikan seperti itu, ada yang memang bertindak di luar itu. Dan itu saya ceritakan, tapi tidak menceritakan orang, tidak menceritakan nama, tapi inisial. Kemudian saya perlu foto atau orang atau memang yang bekerja di situ. Kemudian fotografer saya ke lokasi tersebut dan kemudian foto. Mungkin proses fotonya, pengambilannya agak kurang etika mungkin, atau mungkin tidak meminta saran atau minta izin, langsung ambil, langsung balik, dan kita muat waktu itu di situ memang semacam ilustrasi. Sayangnya memang ketika itu foto tersebut kelihatan orangnya. Jadi orangnya kita tidak blur, mungkin tidak disamarkan, dan disitulah terjadi kejadian. Kantor kita beberapa kali dicari oleh keluarga orang tersebut. Akhirnya pada titik tertentu saya sebagai penulis sekaligus redaktur waktu itu dan dipanggil ke instansi tempat suaminya itu bekerja. Jadi saya ke situ sendirian dan saya sudah berpikir ini ada masalah yang cukup besar, sehingga kita perlu selesaikan. Dan ya waktu itu memang namanya manusia juga ada perasaan takut, dan betul ketika kita masuk ke instansi tersebut, jadi beberapa temannya sudah menunggu, beberapa pimpinannya sudah menunggu, dan di situ kita betul-betul diinterogasi, betul-betul dimintai keterangan, dan akhirnya kita diminta untuk meminta maaf atas kejadian itu, karena itu sudah menyinggung perasaan dari keluarga atau suami dari SPG itu. Dan itu ada 2 orang, dan kebetulan memang dia juga menyangkut tentang lembaga. Waduh, ternyata luas sekali masalahnya, dan kami waktu itu memang mencoba untuk memberikan kesempatan hak jawab pada yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tetap memang ingin agar kita minta maaf, karena itu menyangkut tentang harga diri, tentang tentang nama baik. Dan awalnya kita coba untuk bertahan, tapi ketika disodorkan data bahwa fotografer atau wartawan Anda yang mengambil gambar ini datanya sudah lengkap, sekarang di mana tinggal, bahkan Anda sourcing ke daerah lain di mana dia berada sekarang, data-datanya sudah lengkap. Sehingga waktu itu saya sebagai bagian dari pimpinan media itu berpikir saya harus berjiwa besar meminta maaf dan menyelamatkan kawan saya yang memang menjadi fotografer itu. Sehingga saya bilang, baik kalau gitu Pak, saya akan sampaikan permintaan maaf, dan itu waktu itu kita memang minta maaf 3 kali berturut-turut. Jadi itu pengalaman memang yang kalau kita sangat tidak hati-hati dalam konteks menyampaikan fakta, berita, atau informasi yang sifatnya untuk kepentingan news kepada publik. Hal yang sama juga hampir pernah saya alami ketika menjadi wartawan TV. Jadi ketika itu ada kejadian
boleh dikatakan pencabulan atau pemerkosaan anak tiri oleh bapaknya. Jadi anak itu umurnya sekitar 13 tahun, mungkin tinggal di salah satu tempat di kawasan Bangli, kemudian hamil. Jadi anak itu umur 13 tahun hamil karena laporan dari polisi, anak itu kemudian sama ibunya, sama bapak tirinya tidur bertiga dalam satu rumah. Tempatnya memang agak orang miskin memang, gubuk. Kemudian mungkin terjadilah proses itu dan akhirnya hamil. Kemudian dia tidak ingin kehamilannya diketahui, kemudian melahirkan dan anaknya akhirnya dibunuh seperti itu, kemudian dimakamkan di sekitar situ. Dan itulah akhirnya dilaporkan pada polisi. Nah, ketika itu kita sudah selesai wawancara dengan polisi. Tentu ketika kita bicara TV harus ada visual, harus ada audio. Artinya tidak mungkin orang hanya wawancara saja, sehingga kita waktu itu berpikir harus ada tempat atau lokasi. Nah, ketika ada lokasi dan tempat itulah kita mencoba untuk mencari. Tapi ketika ingin mencari, waktu itu aparat bilang, oh jangan ke lokasi rumahnya nanti, agar jangan sampai desanya atau tempatnya nanti menjadi tidak baik. Ya sudahlah, akhirnya kita mengerti tentang posisi itu. Tapi karena kepentingan televisi, kita harus mendapatkan visual itu, tidak cukup hanya bicara. Akhirnya apa? Muncul pemikiran-pemikiran nakal dari kita waktu itu, akhirnya mencari tempat yang kira-kira mirip sama dengan yang diumumkan. Kemudian kita syuting salah satu tempat pemandian umum kalau tidak salah itu, kita syuting mungkin kira-kira di sini di sini yang terjadi kejadian itu. Tapi ketika itu muncul di TV, tempat itu muncul, ternyata ada warga di situ yang komplain bahwa di tempat itu tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Kenapa kok di TV itu dipakai? Waduh. Nah, disitulah akhirnya kita sampaikan permintaan maaf bahwa itu hanya ilustrasi, tapi tidak ada kata-kata ilustrasi di situ. Sehingga dari situ kita berpikir hati-hati untuk membuat fakta, membuat sesuatu yang mengangkat informasi kepada publik kalau tidak berdasarkan kata-kata dan fakta. Jadi kita audiovisual itu termasuk jurnalis cetak dan lain sebagainya itu memang harus jujur terhadap fakta yang ada. Namun demikian tentu kita harus tetap waspada dan berhati-hati, karena kalau kita keinginan kita untuk mendapatkan berita yang sifatnya terdepan, tercepat, terbaik, kadang-kadang kita kerap mengabaikan keselamatan mungkin ya. Saya mengalami hal itu ketika dulu ada informasi ada bom rakitan di salah satu restoran di Jalan Teguh Umar Denpasar. Waktu itu saya masih sebagai kontributor berita TV nasional, langsung saya datang ke situ ke lokasi, kemudian kita syuting karena kita ingin dapat gambar langsung tentang rakitan, bom rakitan itu. Saya lihat itu ada kayak pipa-pipa itu kecil sekitar mungkin 20 cm ada di samping gardu listrik. Saya datang, kemudian kita ambil gambar dekat sekitar jarak 1 meter. Waktu itu belum ada aparat karena kita pas lewat ya. Nah, ketika itulah kita berpikir, datang kemudian aparat kepolisian dari Brimob dengan pakaian anti bom seperti itu. Langsung kita dibentak, ayo coba mundur karena itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Padahal beliau sendiri datang ke situ harus menggunakan alat-alat baju yang anti peledak itu. Wah, di situ kita pelan-pelan mundur ya, pelan-pelan mundur, dan akhirnya kita berpikir, wah betul juga ya, kita kalau bom rakitan itu meledak gimana? Kita tentu sebagai jurnalis agak pasti tidak akan bisa ada seperti sekarang ini. Jadi pengalaman-pengalaman itu kita harus menjaga kewaspadaan itu. Pernah juga saya di LP misalnya, di LP di Denpasar, pas waktu itu Idul Adha kan adalah pemotongan hewan korban ya, hewan korban. Saya masuk ke situ, kemudian meliput. Kalau di LP itu kan ada sekat-sekat, ada besi, jadi ring satu ini untuk pengunjung, kemudian di dalamnya ada untuk untuk narapidana dan sebagainya. Kemudian pas ada yang memotong kambing kalau salah itu, kita masuk. Ketika kita ngambil gambar itu di dalam, kita mulai berpikir sama teman kebetulan berdua, loh kita harus hati-hati nih, karena kita sudah masuk ke dalam. Mestinya kita ngambil gambar dari sekat yang lain,
yang ada pagar besinya itu. Nah, kalau begini nanti siapa tahu namanya orang di LP, orang tahanan tentu pikirannya berbeda-beda. Sehingga dia membawa golok waktu itu memotong hewan kurban. Akhirnya saya dengan kawan pelan-pelan mundur sampai biar lewat sekat itu, karena kalau masih dalam kita agak ngeri juga. Kita tidak berpikir waktu itu tentang kondisi keselamatan kita, tapi syukur semua berjalan dengan baik. Sehingga kadang-kala kita harus memang berhati-hati, selain berdasarkan data, fakta, tapi juga perlu memperhitungkan tentang keselamatan kita. Jadi sebagai seorang jurnalis, kuncinya adalah jujur terhadap fakta, namun tetap menjaga keselamatan, dan pada muaranya adalah bagaimana fungsi pers itu, yakni informasi, kemudian pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial tetap bisa berjalan dengan baik. Itulah yang patut kita pegang sebagai seorang jurnalis.